atas dasar kecintaan, bela negara, nggak ingin memberatkan, nggak ingin ambil subsidi gitu ya, kita beli Pertamax. Tapi ternyata Pertamax yang kita beli adalah Pertalite. Selamat malam semuanya. Hari ini kita semua dikagetkan dengan kasus korupsi Pertamina yang kerugian negaranya mencapai 193 triliun rupiah. Awalnya saya nggak terlalu kaget gitu. Sebagai orang yang sering baca berita, yang sering melihat banyak sekali kasus korupsi di Indonesia, biasa aja gitu ya. Pejabat korupsi, pejabat merugikan negara, kan emang begitu tujuan dan tugas pejabat gitu ya, merugikan negara. Jadi biasa aja lah gitu. Apalagi Harvey Muiz sebelumnya juga sudah mencatat kerugian mencapai 300 triliun. Padahal bukan pejabat. Jadi kalau sekarang ada pejabat Pertamina merugikan negara mencapai 193 triliun, biasa aja. Kan pejabat. Tapi semakin saya baca, semakin saya lihat gitu ya, bagaimana cara dan modus mereka merugikan negara, ini ternyata bikin jengkel. Ya, karena kasus korupsi Pertamina ini tidak hanya merugikan negara atau APBN, tapi ini juga merugikan kita semua, termasuk saya, konsumen Pertamax. Karena salah satu cara atau modus mereka untuk mendapatkan uang atau keuntungan dari uang korupsi ini, itu ternyata dengan cara beli Pertalite tapi dijual Pertamax. Jadi, ketika kita beli Pertamax dalam beberapa tahun terakhir ini, gitu, itu sebenarnya yang kita beli Pertalite. tapi kita bayar mahal sekali, gitu kan. Dari sini saya emosi, gitu, menjengkelkan sekali. Jadi, saya kemudian jadi tambah penasaran. Ini sebenarnya ada masalah apa? Sebenarnya kenapa mereka bisa begini? Setelah saya coba cari tahu, ternyata kasus atau masalah ini muncul karena pada tahun 2018 lalu ada peraturan dari Menteri ESDM, yakni Pak Jonan kalau nggak salah waktu itu, yang membuat aturan kepada semua perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia yang melakukan pengeboran minyak bumi, itu prioritas utama pemanfaatan dari minyak bumi yang ada di negara kita itu harus diprioritaskan untuk kepentingan dalam negeri dulu. Jadi jangan diekspor. Itu harus ke dalam negeri dulu, yakni dari Pertamina dulu. Harus disetor ke Pertamina atau dijual ke Pertamina dulu. Nah, gara-gara ada aturan yang seperti ini, ya sebenarnya aturannya bagus gitu. Pak Jonan bagus lah. Emang Pak Jonan itu menteri terbaik lah dengan Ibu Susi gitu ya. Meskipun sekarang ya tersingkir dan nggak jadi menteri lagi. Tapi memang aturan ini bagus gitu. Supaya minyak-minyak yang ada di kita itu ya dijual ke Pertamina dulu, dibuat untuk kita dulu. Supaya ya harga BBM kita itu nggak mahal. Ini aturannya bagus. Tapi karena ada aturan yang seperti ini, maka pejabat-pejabat Pertamina itu jadi nggak bisa korupsi. Ini kalau minyak bumi ini hanya dijual ke Pertamina atau ada di dalam negeri aja, ini nggak ada yang bisa diolah. Ini nggak ada yang bisa diimpor. Kita nggak bisa korupsi, nggak bisa ngambil fee dari impor gitu kan. Makanya kemudian perusahaan atau PT Pertamina Niaga dan PT Kilang Pertamina Internasional ini kemudian bertemu rapat, melakukan konsolidasi dan akhirnya berkoalisi untuk kemudian bisa ngakal-ngakali dan korupsi bersama gitu ya, yakni dengan cara menurunkan produksi kilang yang ada di Indonesia. Supaya apa? Supaya mereka punya alasan untuk ngimpor BBM dari luar negeri. Karena produksi dalam negeri nggak mencukupi, kurang gitu ya. Itu kan bahasa atau kalimat-kalimat yang sering kita dengar dari pejabat-pejabat kita sebelumnya. Kalau cuma dari dalam negeri aja, ini nggak cukup gitu ya. Karena ternyata ini akalan-akalan mereka ini gitu. Kilang-kilang yang ada di kita itu sengaja diturunin tuh produksinya gitu. Supaya mereka bisa impor gitu. Supaya ada uang APBN yang bisa diolah. Dan nggak hanya menurunkan jumlah produksi minyak yang ada di dalam negeri, tapi juga ternyata mereka ini itu kemudian mengklaim bahwa minyak bumi yang ada di kita itu, yang ada di dalam negeri ini harganya kemahalan katanya. Ini nggak sesuai dengan spesifikasi, padahal sama aja namanya minyak mentah, minyak bumi begitu-begitu juga gitu. Lawang yang dari luar negeri itu ya dari kita juga sebenarnya gitu kan.
Jadi ini diklaim sama mereka ini, sama pejabat-pejabat Pertamina gitu ya. Ini harganya kemahalan, spesifikasinya jelek, nggak sesuai. Akhirnya ditolak gitu ya. Dan kemudian karena ditolak, maka minyak bumi yang ada di kita itu akhirnya diekspor ke luar negeri. Dan setelah diekspor ke luar negeri, diolah di sana, kita impor. Jadi kerugiannya tuh berlapis gitu. Udahlah kita ekspornya ya murah, nggak seberapa, kita impornya mahal sekali gitu. Dan nggak cukup sampai di sana, para pejabat-pejabat Pertamina ini kemudian mengatur siapa broker nanti yang akan melakukan impor gitu ya. Dan kemudian ini diskenariokan dengan sedemikian rupa supaya brokernya ini bisa diajak kong kali kong gitu. Karena mereka bisa membeli Pertalite gitu ya, tapi di catatan atau invoice-nya tuh Pertamax. jadi yang sebenarnya dibeli atau diimpor itu Pertalite gitu. Tapi seolah-olah pembayarannya itu Pertamax, harganya Pertamax gitu. Nah, selisih antara harga Pertalite dengan Pertamax inilah yang kemudian menjadi bahan korupsi mereka untuk memperkaya diri para pejabat dan keluarganya gitu. Jadi ya mereka memang sangat-sangat cerdas sekali dalam hal korupsi gitu. Karena bisa beli Pertalite terus kemudian diolah dan dijual Pertamax. Jadi Pertamax yang kita beli dalam beberapa tahun terakhir itu sebenarnya Pertalite yang menyamar menjadi Pertamax. Bahkan karena saking serakahnya gitu ya. Padahal kan harga Pertalite dan Pertamax ini kan jauh sekali. Mereka sudah dapat untung banyak sebenarnya, tapi karena saking serakahnya, ini tidak hanya urusan Pertalite yang kemudian disulap menjadi Pertamax gitu. Tapi ternyata biaya pengiriman atau ongkos kirimnya atau ekspedisinya itu kemudian juga biayanya dinaikin gitu, di markup. Jadi semua diupayakan agar bisa dikorup. jadi wajar kalau kemudian total kerugiannya mencapai 193 triliun. Dan saya pikir harusnya bisa lebih besar dari itu. Harusnya lebih besar dari 193 triliun. Yang membuat saya jengkel atau marah sekali dari kasus korupsi ini, ya karena ternyata kasus korupsi yang dilakukan oleh para pejabat Pertamina ini terdampak kepada kita semua gitu. Sebagai konsumen Pertamax. Kita beli Pertamax ternyata isinya Pertalite. Jadi bayangkan gitu ya. Kita kerja dari pagi sampai sore, kadang lembur, kadang pulang malam, kadang harus keluar kota, capek sekali, tapi nggak kaya-kaya gitu kan. Yang kaya adalah pejabat-pejabat Pertamina gitu kan. Ya sebenarnya kita nggak boleh iri dengan kekayaan orang lain gitu kan. Tapi kan kalau ngelihat dari bagaimana cara mereka korupsi, itu kan sangat-sangat enak sekali. Jadi pengen gitu kan. Ya karena kalau kita juga bisa melakukan oplosan, Pertalite oplosan dijual Pertamax gitu ya. Itu kan pasti untung gitu. Nggak usah skala nasional deh, kabupaten aja gitu ya kalau kita bisa lakukan. Satu pom aja kalau kita bisa oplos, wah kaya raya kita gitu ya. Jadi bayangkan kita kerja dari pagi sampai sore, nggak kaya-kaya, yang kaya ternyata adalah koruptor-koruptor kita gitu ya. Bayangkan kita selama ini membeli Pertamax atas dasar cinta kepada negara ini, atas dasar membela negara, supaya kita tidak menjadi beban negara atau menambah atau mengambil subsidi yang disediakan oleh negara. Kita rela untuk membeli Pertamax dengan harga yang lebih mahal, bahkan motor butut pun kita isi Pertamax gitu ya. Karena saking cintanya, saking loyalnya terhadap negara ini, supaya mesinnya nggak cepet rusak gitu ya. Kita beli Pertamax atas dasar kecintaan, bela negara, nggak ingin memberatkan, nggak ingin ambil subsidi gitu ya. Kita beli Pertamax. Tapi ternyata Pertamax yang kita beli adalah Pertalite. Tahu gitu kan kita beli Pertalite gitu. Ngapain kita beli Pertamax? Ya karena ternyata dengan kita beli Pertamax itu adalah Pertalite oplosan. Kan mending Pertalite gitu. Yang memang asli Pertalite dibandingkan oplosan. Jadi nggak heran ya, dalam beberapa bulan terakhir kemarin itu ada beberapa isu terkait mobil yang kemudian cepat rusak gitu ya.
mobil yang tiba-tiba rusak ya karena ngisi Pertamax, karena keseringan diisi Pertamax. Jadi cepat rusak. Wajar ya, karena ternyata Pertamax-nya itu ya Pertalite gitu yang dioplos. Jadi Pertamax yang kita beli itu jadi lebih jelek dibandingkan Pertalite. Ya karena Pertamax-nya ternyata Pertalite oplosan gitu. Ya gimana nggak jengkel gitu. Mereka foya-foya, para pejabat kita foya-foya, korupsi gitu ya. Ya dengan kebijakan-kebijakan yang mereka lakukan, nggak perlu lembur, nggak perlu pusing soal cicilan, nggak perlu pusing soal biaya rumah tangga sendiri karena sudah berlimpah ruah, bahkan uangnya sampai bingung mau ditaruh di mana. Mereka kebingungan tuh, uangnya mau simpen di mana gitu kan. Dan kita, masyarakat Indonesia, jutaan orang Indonesia adalah orang yang menyumbang uang setiap harinya kepada mereka, para pejabat-pejabat ini gitu. Setiap kita beli Pertamax, ya kita menyumbang supaya mereka bisa korupsi. Jadi bayangkan, rakyat rugi gitu ya, sudah beli Pertamax ternyata isinya Pertalite oplosan gitu ya, nggak seharusnya harganya seperti itu. Terus mobilnya jadi cepat rusak, cepat servis, biayanya juga menjadi lebih mahal. Tapi ternyata semua yang kita lakukan gitu ya, udah kerja pagi sampai sore, lembur sampai batuk-batuk, barusan, aduh, sampai bela-belain beli Pertamax gitu. Tapi ternyata semuanya cuma akal-akalan, kita cuma dikerjain. Yang kaya adalah orang-orang yang ngerjain kita, pejabat-pejabat kita. Ya, kalau dari kerugian negara, dari kerugian uang APBN mencapai 193 triliun, ya saya pikir itu kerugian yang ya kecil saja gitu. Itu adalah kerugian yang paling minim rasanya gitu. Kalau dihitung kerugian masyarakat Indonesia yang selama ini mengkonsumsi Pertamax dan dampaknya kepada mobil-mobil mereka, kendaraan, motor mereka seperti apa, itu rasanya kerugian negaranya sangat-sangat luar biasa besar gitu. Karena rakyat kita jadi harus mengeluarkan biaya ekstra untuk perawatan mobilnya. Ya, entah berapa kerugian negaranya, tapi saya merasa memang negeri ini sudah sangat-sangat gelap sekali. Dan kalau kita bicara soal operasi ini dilakukan dari tahun 2018 sampai tahun 2023, dengan kerugian negara mencapai 193 triliun, dengan operasi besar-besaran untuk mengoplos Pertalite menjadi Pertamax, ya karena kan nggak mungkin untuk mengoplos Pertalite dalam jumlah jutaan barel atau yang banyak sekali untuk kebutuhan nasional kita dalam selama bertahun-tahun terakhir ini, kan nggak mungkin itu dilakukan 1-2 orang aja. Ya memang hari ini tersangkanya hanya 7 orang gitu ya. Memang pelakunya yang katanya menjadi otak dari korupsi ini adalah 7 orang. Tapi kan pelakunya yang melakukan pengoplosan, yang melakukan pengiriman, yang mengatur supaya kilang-kilang di negara kita atau minyak yang ada di negara kita itu jadi nggak terlalu banyak. Ini kan melibatkan rasanya ribuan orang gitu. Setidaknya ribuan orang terlibat dalam kasus ini. Karena ngoplos minyak dari Pertalite menjadi Pertamax, didistribusikan gitu ya, itu pasti melibatkan banyak orang. Dan ya ini mungkin adalah puncak kekecewaan banyak orang, karena ditipu habis-habisan oleh pejabat kita sendiri. Oleh pejabat yang kita bayar dari pajak kita, terus kemudian ternyata mereka menipu. Udahlah kita bayar, mereka masih nipu kita, masih ngambil uang kita. Rasanya bahkan hukuman mati pun masih terlalu ringan untuk para pejabat-pejabat Pertamina. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.